Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun di Abdul Rafiun channel yang khusus membahas tentang soal materi-materi matematika beserta soal latihannya. Kemudian channel yang membahas juga tentang persiapan tes CPNS dan tes P3K. Oke, di video kali ini yang akan kita bahas adalah masih materi tentang trigonometri, yaitu khusus untuk matematika kelas 10, di mana submateri yang akan kita bahas adalah menentukan nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Ya. Sebelumnya kita sudah menentukan nilai-nilai sudut di kuadran pertama, kemudian nilai-nilai sudut istimewa yang kita sajikan dalam tabel sudut istimewa. Untuk itu, sebagai materi prasyaratnya yang harus dikuasai terlebih dahulu adalah tentang nilai sudut-sudut istimewa. Ini sudah disajikan di video sebelumnya, tabel nilai sudut istimewa. Ya, kalau misalnya ditanyakan adalah sin 60 derajat, berarti sin ke 60 derajat berarti 1/2/3. Kalau misalnya ditanyakan tangen 45, berarti tangen alfa. Alfanya cari di sini, sudut alfa berapa? 45 derajat, maka tangen alfa sama dengan 1. Oke, sedikit review. Kemudian yang sering dipakai juga itu adalah tentang ini, pi, ya. Jadi pi itu sama dengan 180 derajat, sudut 180 derajat atau setengah lingkaran. Ya, kalau dalam lingkaran ini pi 3,14 atau 22/7 dalam mencari luas lingkaran. Namun untuk sudut, maka pi ini nilainya setara dengan 180 derajat atau setengah lingkaran. Dengan demikian, pi/2 berarti 90 derajat, dan 3pi/2 sama dengan 270 derajat. Ya. Untuk 360 derajat berarti ya 2pi, karena 2 kali 180 derajat. Oke, ini sedikit saya singgung sebagai materi prasyarat kita. Kita lanjut ke pengertian apa sih sudut berelasi itu. Jadi perbandingan trigonometri sudut berelasi merupakan perluasan dari definisi dasar trigonometri tentang kesebangunan pada segitiga siku-siku yang hanya memenuhi untuk sudut kuadran 1 atau sudut lancip 0 sampai 90 derajat. Jadi intinya di sini adalah kita merelasikan sudut di kuadran pertama ini ke sudut-sudut di kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, kok saya sebut kuadran? Apa itu kuadran? Maka di sini saya coba berikan di diagram Cartesius, ya, atau tanda seperti ini, ya. Maka nilai 0 derajat sampai 90 derajat itu dinamakan kuadran pertama, ya, atau 90 derajat kurang theta. Jadi ini adalah theta. Kemudian kuadran kedua dari 90 derajat ke 180 derajat itu dinamakan kuadran kedua. Yang besar sudutnya itu adalah 90 derajat tambah theta, atau 180 derajat kurang theta. Tetanya ini apa? Nanti tetanya itu nilainya adalah 0 sampai 90. Oke, kuadran ketiga, ini kuadran ketiga dari 180 derajat ke 270 derajat. Kemudian kuadran keempat dari 270 derajat ke 360 derajat. Nah, ini yang akan kita relasikan. Jadi relasi sudut di kuadran pertama ini terhadap kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ini yang akan kita kerjakan di dalam perbandingan trigonometri sudut berelasi ini. Oke, langsung saja yang akan saya jelaskan nanti adalah bukan tentang secara geometrisnya. Secara geometris ini artinya kita membuktikan dengan gambar rumus-rumus yang akan berlaku. Namun yang akan kita jelaskan di sini adalah langsung kepada rumus saja, ya. Jadi rumus sudut berelasi. Nah, yang pertama kita mulai dari sudut relasi kuadran pertama. Saya coba ingatkan kembali tadi slide-nya bahwa ini kuadran pertama itu dari 0 sampai 90 derajat. Atau 90 derajat kurang theta. Tentu saja tetanya ini adalah kurang dari 90 derajat, ya. Dari 0 sampai 90 derajat.
Maka rumus yang berlaku itu adalah seperti ini. Sin 90 kurang theta sama dengan cos theta. Cos 90 derajat kurang theta itu sama dengan sin theta. Tangen 90 derajat kurang theta itu sama dengan kotangen theta. Ya. Kita langsung contoh ya. Masih bingung, kita langsung ke contohnya. Contoh ya. Jadi sin 90 theta itu yang ini. 90 kurang theta itu ini. Nah, contoh sin 50 derajat. Nah, 50 derajat ini ya, 50 derajat ini kan antara 0 sampai 90 ya, nilai antara 0 sampai 90 derajat ini. Berarti dia terletak di kuadran pertama. Ya, terletak di kuadran pertama ini. Maka kita jawab, nah, karena ini kuadran pertama, maka kita gunakan rumus ini. Nah, dan kemudian 50 derajat ini bukan sudut istimewa. Ya, bukan sudut istimewa. Jadi sin 50 derajat sama dengan, kita sesuaikan dengan rumus ini, maka diperoleh sin 90 derajat kurang 40 derajat. Nah, yang dalam kurung ini nilainya sama dengan ini, 50 derajat ya. Jadi 90 kurang 40 sama dengan 50 derajat. Nah, jadi ini sama dengan cos theta, cos theta-nya. Ini tadi theta. Ya, theta. Maka jadi sin 90 kurang theta itu sama dengan cos theta. Jadi akan menjadi cos theta. Di sini theta-nya berapa? 40 derajat. Menjadi cos 40 derajat. Maka cos 40 derajat sama dengan 0,766. Nah, diperoleh dari mana? Ya, karena ini bukan sudut istimewa, maka kita hitungnya pakai kalkulator atau nanti tabel nilai sudut trigonometri. Nah, kalau kita pakai kalkulator, maka nanti kalkulator yang digunakan adalah kalkulator saintifik atau ilmiah. Jadi sin ya, cos 40 derajat ini atau sin 50 derajat tadi itu sama dengan nilainya ini 0,766 sekian. Nah, ini saya ambil cukup 3 angka di belakang koma, jadi 0,766. Nah, kita lihat coba soal berikutnya supaya lebih paham lagi. Cos 35 derajat. Nah, cos 35 derajat ini bisa kita peroleh dari ya, cos 90 kurang 55 derajat. Cos 90 kurang 55 derajat. Jadi yang dalam kurung ini 90 kurang 55 derajat ini sama hasilnya 35 derajat. Nah, yang ini kenapa jadi sin? Rumus ini. Jadi sin 55 derajat ini diambil dari sin 55 yang ini. Jadi sin 55 derajat itu sama dengan berapa? 0,8191. Ini berdasarkan nilai kalkulator juga. Nah, atau dengan kata lain, karena kita sudah menggunakan kalkulator terus, ya maka langsung saja sih sebenarnya. Sin 50 derajat itu berarti langsung saja dihitung pakai kalkulator sin 50 derajat. Cos 35 derajat berapa? Langsung saja pakai kalkulator. Nah, namun yang saya jelaskan ini sengaja karena untuk kita mengaplikasikan rumus ini, sudut relasi di kuadran pertama ini. Saya tidak masalah di relasi kuadran pertama karena rumusnya cukup satu versi saja ya. Kita ke kuadran yang kedua ya, sudut relasi kuadran kedua. Nah, rumusnya apa? Rumusnya ini ada dua. Sin 90 derajat tambah theta itu sama dengan cos theta. Cos 90 derajat tambah theta sama dengan sin theta. Tangen 90 derajat tambah theta sama dengan kotangen theta. Nah, kalau tidak mau karena di sini ada 90 tambah theta, ada juga 180 kurang theta. Jadi ada dua versi. Mau pakai yang 90 tambah theta atau yang kedua 180 kurang theta. Nah, rumusnya 180 kurang theta itu bagaimana? Seperti ini. Sin 180 kurang theta sama dengan sin theta. Cos 180 kurang theta sama dengan min cos theta. Tangen 180 derajat kurang theta sama dengan minus tangen theta. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Sin 120 derajat. Nah, 120 derajat itu kan terletak dari atas ini. Di atas 90, di bawah 180. Atau ini memang di kuadran kedua. Jadi 120 derajat ini adalah sudut di kuadran kedua.
Nilainya apa? Kita jawab sin 120 derajat itu sama dengan kita gunakan rumus ini. Yang kedua saja. Yang kedua dulu ya. Boleh juga gunakan ini. Nanti nilainya nilainya sama, hasilnya sama ya. Sin 180 kurang 60 derajat. Jadi 180 derajat kurang 60 derajat itu sama dengan ini. Ya, jadi 120 derajat ini kita modifikasi menjadi 180 derajat kurang 60 derajat. Kita menyesuaikan rumus ini. Ya, boleh juga gunakan ini. Nah, kalau gunakan ini berapa? Supaya sama dengan 120 derajat, berarti 90 derajat tambah 30 derajat. Di sininya 30 derajat. Nah, karena kita gunakan ini 180 derajat kurang theta, maka tetanya di sini 60 derajat supaya sama dengan 120 derajat. Sehingga berdasarkan rumus ini, maka sin 180 derajat kurang 60 derajat itu sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat berapa? 1/2 akar 3. Kita lihat tabel sudut istimewanya. Ya, 60 derajat. Yang kita cari adalah sinnya. Sin. Ya, ini. Jadi 1/2 akar 3. Paham ya? Mudah. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Coba. Cos 120 derajat. Cos 120 derajat itu mau pakai yang mana ya? Pilih salah satunya saja dari kelompok ini atau kelompok ini sama saja nanti. Kita jawab, saya akan gunakan yang kelompok yang pertama. Jadi cos 120 derajat itu sama dengan cos 90 derajat tambah 30 derajat. Sama dengan min sin 30 derajat. Ini min sin 30 derajat. Sama dengan min sin 30 derajat berapa? Min 1/2 dari sini. Ya. Minnya, kenapa negatif? Memang min yang ini tadi. Yang ini. Ya. Min sin 30 derajat sama dengan min 1/2. Itu jawabannya. Oke. Mudah aja ya, tidak susah. Kita lanjut di kuadran ketiga. Sudut relasi di kuadran ketiga. Nah, saya sajikan lagi kuadran ketiga itu berarti yang ini. Dari 180 derajat ke 270 derajat. 180 derajat tambah theta atau 270 derajat kurang theta. Kelompok pertama ini sin 180 derajat tambah theta sama dengan min sin theta. Cos 180 derajat tambah theta sama dengan min cos theta. Tangen 180 derajat tambah theta itu tangen theta. Sehingga di sini sin untuk kelompok kedua sin 270 derajat kurang theta itu min cos theta, cos 270 derajat kurang theta min sin theta, tangen 270 derajat kurang theta cos tangen theta. Nah, ini rumusnya kita lihat pengaplikasiannya. Contoh 1 tangen 210 derajat. Mau gunakan yang mana? Ini kelompok ini, yang kedua ini atau yang pertama ini? Kita jawab, kita gunakan kelompok yang kedua. Tangen 270 derajat kurang 60 derajat itu sama dengan kotangen 60 derajat berdasarkan ini rumus ini. Ya, jadi supaya ini 210 derajat ini supaya 270 derajat ini kurang 60 derajat, supaya ini ya 270 derajat ini sama dengan 210 derajat, maka dikurang 60 derajat. Jadi kotangen 60 derajat sama dengan 1 per tangen 60 derajat sama dengan 1 per akar 3. Ini kita rasionalkan. 1 per akar 3 itu keduanya ini dikali dengan akar 3 per akar 3. Jadi hasilnya ini 1 per 3 akar 3. Jadi tangen 210 derajat itu sama dengan 1 per 3 akar 3. Positif ya, bukan negatif. Yang nomor 2 cos 210 derajat sama dengan titik-titik, maka kita akan gunakan yang ini, rumus ini. Kita coba gunakan rumus yang pertama ini, kelompok pertama. Kan? Kita jawab cos 210 derajat sama dengan cos 180 derajat tambah 30 derajat sama dengan min cos 30 derajat. Ya. Tetanya 30 derajat. Jadi ini min cos 30 derajat. Min cos 30 derajat sama dengan min 1/2 akar 3. Jadi min yang ini
dari sini. Yang ini diperoleh dari sini juga. Nah, cos 30 derajat, cos 30 derajat ini. Ya, 30 derajat ini 1/2 akar 3. Oke, tidak masalah ya, karena akan mirip-mirip terus ya rumus di proses penghitungannya antara di kuadran ke pertama, kedua, dan ketiga serta keempat ini. Yang hanya membedakan nanti itu adalah di sini rumus-rumusnya ini. Oke, kita ke kuadran terakhir, kuadran keempat. Nah, sudut relasi kuadran keempat itu sama dengan sin 270 derajat tambah theta sama dengan min cos theta. Ini kelompok pertama ya, jadi yang ini dari 270 derajat sampai 360 derajat. Ini kelompok pertama. Sekarang kelompok kedua. Coba sin 360 derajat kurang theta sama dengan min sin theta. Cos 360 derajat kurang theta. Cos theta tangan 360 derajat kurang theta min tangan theta. Kita lihat pengaplikasian di contoh soal. Cos 300 derajat sama dengan ya, cos 360 derajat kurang 60. Kita gunakan rumus di kelompok kedua ini. Berarti cos 360 derajat kurang 60 derajat ya, supaya sama dengan 300 derajat ini. Jadi tetanya sesuai ini, tetanya itu adalah 60 derajat. Maka di sini yang ini cos theta menjadi ini cos 60 derajat. Ya, cos 60 derajat itu berapa? 1/2. Lihat kembali tabel sudut istimewanya. 60 derajat ya, cos. Nah, ini cos berarti nilainya 1/2. Oke, nomor 2, tangen 315 derajat. Tangen 315 derajat itu kita lihat, jawab. Kita gunakan ini kelompok yang pertama ya. Boleh gunakan kelompok kedua itu terserah ya. Mau yang pertama atau yang kedua itu nanti hasilnya akan sama saja. Nah, jadi kotangen min kotangen 45 derajat ternyata ya. Jadi tangen 315 derajat itu sama dengan tangen 270 tambah 45. 270 tambah 45 itu sama dengan 315 derajat. Berdasarkan rumus ini berarti min kotangen 45. Min kotangen 45 derajat sama dengan min 1/tangen 45. Karena kotangen itu adalah kebalikan dari tangen. Jadi kotangen itu sama dengan 1/tangen. Sama dengan min 1/1 sama dengan min 1. Oke, itu tadi rumus sudut berelasi mulai dari kuadran pertama sampai kuadran keempat yang disertai dengan contoh soalnya. Namun kan tidak banyak sekali rumus yang akan kita bahas. Yang kita lihat berarti ada 7 kelompok ya, 7 kelompok. Kelompok kuadran pertama 1 kelompok rumusnya, kuadran kedua ada 2, kuadran ketiga ada 2, kuadran keempat ada 2. Jadi ada 7 kelompok rumus yang harus. Nah, di sini saya akan berikan bagaimana sih cara menghafal untuk mudah mengingat rumus sudut berelasi ini. Saya akan sampaikan juga di sini. Jadi ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam menghafal rumus sudut berelasi ini. Yaitu yang pertama sudut relasi yang digunakan. Ya. Sudutnya ini apakah sinus, kosinus, atau tangen. Ya. Kemudian tanda untuk tiap-tiap kuadran. Tanda untuk tiap-tiap kuadran. Nah, coba kita lihat, kita review kembali tadi rumus-rumus yang sudah saya berikan. Jadi ternyata jika diamati secara seksama, maka itu terdapat hubungan. Jadi untuk relasi 90 derajat plus minus alfa atau 270 derajat plus minus alfa, maka ini berlaku. Ya, sin itu akan menjadi cos. Cos akan menjadi sin, tangen akan menjadi kotangen. Coba amati yang tadi, yang rumus tadi ya. Di review kembali. Nah, yang kedua untuk relasi 180 derajat tambah plus minus alfa atau 360 derajat plus minus alfa, maka berlaku ini. Sin akan tetap menjadi sin, cos akan menjadi cos, tangen akan menjadi tangen. Penentunya di mana? Penentunya adalah di sini tanda untuk tiap-tiap kuadran. Jadi tidak hanya cukup menghafal ininya saja. Oh, sin menjadi cos menjadi sin, tang menjadi kotangen untuk relasi 90 derajat dan plus atau 270 derajat plus minus.
Tidak hanya menghafal itunya saja, tapi dilihat juga ini tanda untuk tiap-tiap kuadran. Nah, untuk tanda tiap-tiap kuadran di sini sudah berikan juga. Kita harus buat jembatan keledai. Perlu dibuat jembatan keledai untuk mudah menghafal tanda-tandanya ini. Jadi jembatan keledainya ini seperti ini. Semua saya tidak cinta. Ya, semua saya tidak cinta. Kata semua ini mewakili kuadran pertama, kata saya kuadran kedua, kata tidak ini mewakili kuadran ketiga, kata cinta ini mewakili kuadran keempat. Nah, semua ini artinya bahwa di kuadran pertama itu semuanya bertanda positif. Sin, kos, dan tangan itu semuanya positif, tidak ada yang negatif, jadi semuanya positif. Nah, di kuadran kedua, nah, jadi S ini, jadi sengaja saya buat tanda warna merah di sini, jadi sin, hanya sinnya yang bertanda positif, yang nilainya positif. Yang lainnya negatif, kos, tangan, dan lainnya itu negatif, hanya sin yang positif. Nah, kuadran ketiga tidak ya, tanda huruf awalnya T, berarti sini tangan. Hanya tangan yang positif di kuadran ketiga. Ya, kuadran keempat C, ya kos. Ya, hanya kos yang nilainya positif, yang di sin dan tangan itu nilainya negatif. Nah, begitu cara menghafalnya. Jadi sekali lagi ada dua yang perlu diperhatikan dalam menghafal sudut berelasi ini. Yang pertama adalah sudut relasi yang digunakan, kemudian tanda untuk tiap-tiap kuadrannya. Oke, selamat mencoba, silakan dihafal dengan banyak rumus yang tadi. Terima kasih, saya Abdul Rafiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.